Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran IPA bersama dengan Ustazah Asri Rahmaniar. Ya, oke. Bagaimana kabar kalian di rumah saat ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, insya Allah ya. Walaupun kalian terus-terusan di rumah, justru itu mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan kita, yang bisa menjaga keselamatan kita juga di tengah pandemi yang sekarang suasananya cukup berbahaya juga ya. Jadi terus terjadi peningkatan kasus ya. Oke, kita kembali ke pembelajaran IPA. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan termometer ya. Jadi mungkin kalian juga pernah belajar waktu SD ya, suhu dan termometer itu bagaimana, apa gitu ya. Dan kita akan kupas tuntas secara lebih mendetail sekarang ya. Nah, suhu dan termometer ini tercantum dalam kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar ini maksudnya adalah kompetensi atau kemampuan yang harus kalian miliki setelah belajar tentang bab ini ya. Nah, ini ada di 3.4 ya, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan ya. Nah, kemudian ini juga 4.4 ini tentang kompetensi keterampilannya. Jadi kalian itu harus mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor ya. Nah, itu kompetensi dasarnya ini untuk 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama ini sudah uraikan ke dalam tujuan yang harus kalian pahami, yang harus kalian miliki kemampuannya, yaitu kalian harus punya kemampuan untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu. Kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan jenis-jenis dari termometer ya, dan beda-bedanya itu apa gitu. Kemudian kita juga atau kalian itu harus bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahan yang digunakan oleh termometer. Nah, bahan apa kita akan bahas ya nanti. Nah, kemudian kalian juga harus bisa mengaplikasikan konversi skala satuan dari termometer itu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Mungkin kita itu sering mendengar kata suhu, apalagi di pandemi COVID-19 ini, suhu itu menjadi sesuatu yang tidak asing ya. Kenapa? Karena salah satu indikasi dari penyakit COVID-19 itu adalah meningkatnya suhu tubuh ya, atau yang disebut dengan demam. Nah, tapi kita belum pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan suhu. Nah, suhu ini adalah satu besaran fisika ya, yang di mana dia itu menceritakan energi atau rata-rata jumlah energi yang dimiliki dari molekul yang ada di lingkungan itu. Nah, lingkungan itu maksudnya di benda itu gitu ya. Nah, misalnya kita bahas suhu tubuh. Nah, berarti suhu tubuh ini ya, misalnya suhu tubuh 38 derajat Celcius. Nah, berarti angka 38 derajat Celcius ini adalah gambaran bahwa rata-rata energi yang kita miliki dalam tubuh ya, energi dari molekul yang kita miliki dalam tubuh itu adalah sekitar 38 derajat Celcius. Ya, nah, biasanya besaran suhu ini kan menceritakan apakah dia panas atau dia dingin, gitu kan. Nah, panas atau dinginnya itu dia adalah indikator yang menunjukkan ya transfer dari energi dari dua lingkungan yang berbeda. Ya. Misalnya ketika kita suhunya panas, berarti kita tuh sedang menerima energi dari lingkungan yang lain. Ya. Atau misalnya ketika kita merasa dingin, berarti kita sedang mengeluarkan energi dari lingkungan kita ke yang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian suhu juga ini termasuk ke dalam besaran pokok ya. Jadi kita kan kalian udah bahas di bab pertama ya, itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, suhu ini termasuk ke dalam besaran pokok dan satuannya Kelvin. Nah, kita kan seringnya menggunakan satuan Celcius ya. Di Indonesia itu kita menggunakan satuan Celcius. Nah, terus kenapa satuan internasional itu Kelvin? Nah, kita akan bahas. Nah, itu karena nanti ya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ini. Ya, jadi ini untuk lebih menjelaskan tentang suhunya itu. Jadi ini ada satu potong daging, ini ada termometer untuk mengukur suhunya, dan ini ada yang orange ini itu adalah molekul dari daging itu ya. Ini daging ini termasuk satu sistem atau lingkungan, dan di luar daging juga satu sistem, itu lingkungan juga ya. Nah, ketika kita panaskan, ini kan di bawahnya itu ada api ya. Nah, di bawahnya ada api, berarti dia lingkungan api ya, lingkungan dari bara itu masuk ke daging.
Artinya ketika ada proses transfer daya panas dari bara ke daging. Nah, ketika dia sisi suhu di termometer ini derajatnya itu berubah, itu menunjukkan berarti molekul-molekul yang ada di dalam daging ini sedang menerima energi dari lingkungan dari bara api, gitu. Nah, ukuran dia panas jadi atau dingin itu dia tuh yang ditunjukkan dari angka ini berarti menunjukkan jumlah energi yang ada di daging. Ya, energinya energi panas, gitu kan. Nah, itu kan jadi dia sedang menerima, nah ini bergerak, nah itu dia akan menentukan suhu. Kemudian dia itu akan ditransfer nih. Nah, dia jadi panas ini sedang mentransfer energi ya. Nah, sedang mentransfer energi. Jadi si api ini sedang mentransfer energi dari api ya ke atau bukan dari api tapi dari bahan bakar ya ke makanan yang ada di dalam tadi atau daging atau di sini sayuran gitu ya. Nah, indikator panas itu menunjukkan adanya transfer energi antara lingkungan dari bahan bakar ke benda ya atau ke lingkungan yang lain. Nah, itu terjadi karena itu kenapa bisa seperti itu? Ada perbedaan temperatur suhu. Gitu ya. Jadi sekali lagi suhu itu adalah ukuran yang menunjukkan jumlah rata-rata energi yang dimiliki oleh benda itu ya setelah dia menerima energi dari yang lain. Nah, itulah suhu ya. Nah, kalau kita pegang kan ada panas, dingin. Nah, itu panas itu adalah berarti menunjukkan proses perpindahan energinya. Dingin pun sama, berarti cuman beda kondisi gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Gitu. Thermodynamics tells us. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kan ada yang sudah bertanya ya di sini, mengapa suhu satuan internasionalnya bukan Celsius tapi Kelvin? Nah, ternyata itu karena acuan dari Celsius itu sebenarnya kan air. Jadi Celsius itu ditemukan ketika ada orang yang meneliti suhu titik didih air saat air itu mendidih dan saat air itu membeku menjadi es. Nah, ternyata di suhu 0 derajat itu dia membeku ya. Dan di suhu 100 derajat air itu mendidih. Tapi kenyataannya banyak benda di luar air itu di 0 derajat itu tidak membeku ya, tidak membeku atau belum membeku ya. Contohnya aja benda-benda padat yang lain ya seperti besi, emas itu tidak membeku di suhu 0 derajat ya. Nah, kemudian atau misalnya udara gitu kan. Nah, itu tidak membeku di suhu 0 derajat. Sehingga dibuatlah satu skala absolut ya, nilai yang absolut yang dimana itu ada semua benda, semua zat itu dia membeku atau tidak ada aktivitas termal. Artinya dia itu tidak ada aktivitas, tidak ada gerak partikel seperti tadi gitu. Ya. Nah, itu ternyata setelah diselidiki, ya, setelah diamati, setelah diteliti, ada suhu di mana dia itu tidak di mana semua benda itu tidak bergerak, yaitu adalah di suhu 0 Kelvin. Nah, 0 Kelvin ini setelah dikonversi itu nilainya sama dengan negatif 273 derajat Celcius ya, dan itu dikatakan membeku karena semuanya itu sama absolut ya, 0 Kelvin, maka Kelvin yang dijadikan sistem satuan internasional gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih besaran suhu ini digunakan? Nah, gitu kan. Jadi kapan sih kita itu bisa pakai besaran suhu gitu? Nah, suhu ini digunakan untuk mengukur besar panas atau dingin satu benda. Jadi apakah dia itu bendanya dingin atau bendanya panas, atau lingkungan itu apakah dingin atau panas itu kan. Sehingga si suhu ini membutuhkan alat ukur kan. Untuk bisa mengukur itu tentu harus ada alat ukur. Nah, kira-kira apa sih alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu? Ada yang tahu? Nah, pasti sudah tahu ya semuanya. Jawabannya adalah termometer ya. Jadi termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu. Jadi dan termometer ini bisa dinyatakan dalam satuan Kelvin, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ya. Dan ini cuman keempatnya ini tidak sama, ada perbedaannya ya.
Nah, tapi sekarang coba, kenapa sih kalian pikirkan, kira-kira kalau kita pakai indera peraba manusia nih, nah itu tangan, ya itu bisa nggak sih digunakan sebagai alat pengukur suhu? Nah, menurut kalian bisa nggak? Nah, kan kadang kita itu suka bertanya nih, misalnya tuh, mah aku panas gak sih, misalnya tuh gitu kan. Terus kita ngerasa di tubuh kita tuh panas itu ya, anget-anget gimana. Cuman ketika kita tanya ke mamah kita ya, ke orang tua kita, ke ibu kita, pas dipegang, oh enggak panas. Nah, padahal kita ngerasa panas. Nah, seperti itu ya. Apakah bisa atau enggak? Nah, kita lihat dulu, ini ada satu. Nah, jawabannya itu adalah tidak, ya. Kenapa? Nah, ini kita lihat dulu nih ya. Ini ada satu kejadian ini di Amerika ya. Di Amerika ini jam 10 pagi ya, 9.53 ini siang ya, pagi seperti sore. Nah, ini suhunya 22 derajat Fahrenheit ya, karena Amerika itu salah satu negara yang menggunakan derajat Fahrenheit ya. Di saat yang sudah Celcius, di Amerika itu 22 derajat Fahrenheit ya. Nah, kita lihat ini kejadiannya, dia Where Marcus Solis is standing by, have conditions worsened there, Marcus? Yeah, the wind's definitely picking up. Nah, baik, ini sedang musim dingin. Nah, dia semuanya salju gitu kan. Di sekitarnya itu ada salju. Tentu kan kita terbayang kalau musim dingin ada salju, itu dingin dong. Nah, apa yang kita pakai kalau misalnya di musim dingin bersalju seperti ini? Tentunya kayak penyiarnya ya, ini pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kupluk gitu kan, pakai celana yang tebal, kaos kaki, sepatu yang pokoknya yang bikin hangat. Dan ini juga lihat orang sedikit pasti menghindari keluar. Tapi kita lihat di sini ada 2 orang laki-laki ya. Mereka ini pakaian kayak kita kalau dingin di Indonesia. Celana pendek, ya sepatu kayak biasa. Terus jaketnya juga jaket yang nggak tebal-tebal banget, ya lumayan tipis. Ini malah nggak pakai kupluk. Nah, pertanyaannya, emang beda suhunya antara yang dirasakan sama orang ini dengan orang reporternya. Nah, pertanyaannya kan jawabannya kan tidak beda ya, suhunya tentu pasti sama, kondisinya dia di lingkungan yang sama. Tapi kenapa ada orang yang dia pakai baju lengkap seperti reporter ini yang bikin hangat, dan ini ada orang yang buka-bukaan gitu ya bahasanya. Nah, kenapa? Pertanyaannya itu kan. Nah, jawabannya itu karena sensitivitas orang itu bisa berbeda-beda. Respon orang terhadap satu kondisi itu bisa berbeda-beda. Sehingga indera peraba atau tubuh kita itu tidak bisa dijadikan acuan yang pasti. Ya, tidak bisa dijadikan acuan yang pasti untuk menunjukkan dia itu kondisi itu atau benda itu dia panas atau dingin. Karena bisa jadi misalnya menurut Ustadzah benda ini tuh tidak panas, dingin. Tapi menurut kalian mungkin benda itu panas. Nah, jadi indera peraba manusia itu tidak bisa dijadikan acuan untuk mengukur suhu. Jadi kalau misalnya kalian sakit demam, itu jangan menanya, mah aku panas gak? Itu lebih baik kalian langsung ukur dengan termometer. Ya, jadi biar tahu suhunya berapa dan kalian bisa pastikan, oh aku di demam yang cukup aman atau tidak aman gitu kan. Itu. Jadi jawabannya tidak, karena respon manusia itu tidak sama. Ya, bisa jadi ya kayak orang ini kan. Si ini mah nggak dingin, maksudnya bisa ditahan gitu ya. Ini nggak sampai dia berpakaian lengkap seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang termometer. Setelah tadi kita bahas tentang suhu, sekarang kita akan bahas tentang termometer. Nah ya, termometer ini jenis-jenisnya ada 4. Ini jenis berdasarkan skalanya ya. Nah, termometer itu ada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Apa bedanya? Nah, mereka ini bedanya adalah di titik didih dan di titik beku. Ya. Jadi bahannya mungkin bisa jadi sama, cuman pembagian skala antara titik beku dengan titik didih itu pembagiannya berbeda ya. Dan itu harus dibaca sejarahnya. Jadi kalau kalian mau lebih dalam memahami ini, boleh dicari sejarahnya, dibaca. Nah, Celcius ini dia punya titik didih 100, titik beku 0 derajat. Fahrenheit titik didihnya 212, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Reaumur titik bekunya 0 derajat Reaumur, titik didihnya 80 derajat Reaumur.
Sedangkan Kelvin titik bekunya adalah 273 ya. Dan titik didihnya itu adalah 373 ya. Nah, itu untuk air ya. Ini semua ketika termometer ini mengukur air ya. Jadi kalau Celsius mengukur air tadi, nah Fahrenheit, Reaumur, Kelvin juga sama gitu kan. Nah ini ya, skala Celsius ini adalah suhu ya yang didesain supaya titik bekunya itu berada di 0 derajat dan titik didihnya itu ada di 100 derajat ya. Ini ditemukan tahun 1742 oleh Anders Celsius ya. Gitu. Nah, kemudian kalau Reaumur ini juga sama, ini juga di titik beku air itu harus 0, di titik didihnya itu 80 derajat ya. Seperti itu, dan ini ditemukan oleh René Antoine Virchow de Reaumur. Ini pasti pakai bahasa Prancis ya, jadi harus pas ya. Ini dulu skala ini tuh dipakai di Prancis dan Jerman, tapi sekarang juga negara itu diganti sama Celsius ya. Dan Reaumur ini jarang dipakai ya, kecuali di industri permen dan keju. Nah, kalau Fahrenheit ini juga sama. Ini juga salah satu skala ya yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Ini ditemukan 1724. Jadi skala itu yang paling awal ini justru ya, bukan Celsius atau Reaumur. Jadi yang paling awal ditemukan ini, dan ini apa sih ceritanya itu juga ada ceritanya. Jadi boleh kalian cari sejarahnya. Dan ini titik bekunya itu 32 derajat untuk air ya, titik bekunya itu 32 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya itu 212 Fahrenheit ya. Nah, ini katanya di suhu negatif 40 derajat Fahrenheit itu sama dengan negatif 40 derajat Celcius. Boleh kalian buktikan ya. Nah, ini skalanya ini banyak digunakan di Amerika Serikat. Kenapa ini dipakai di Amerika Serikat? Juga nggak ada alasan yang pasti. Mungkin mereka tidak mau ada suhu negatif-negatif ya. Jadi pakailah suhu Fahrenheit karena air membeku ya, berarti suhu musim ketika winter itu di Celsius 0 derajat, di Fahrenheit itu masih 32 derajat ya. Itu. Oke, nah yang terakhir itu Kelvin. Untuk jenis yang keempat itu adalah suhu yang absolut tadi, 0 absolut yang didefinisikan sebagai 0 derajat ya. Itu. Dan ini itu 0 Kelvin itu maksudnya adalah ketika gerakan molekuler berhenti ya dalam termodinamika gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas lagi. Termometer itu terbuat dari 3 bahan ya. Ada bahan zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah, untuk zat cair ini sebenarnya yang paling umum itu adalah alkohol dan raksa ya. Dan ini paling sering juga kita temukan ya. Beberapa tahun yang lalu masih lebih sering terlihat ini. Tapi hari ini sudah lihat sepertinya juga tidak banyak menggunakan termometer yang berbahan zat cair ya. Nah, ini bagaimana prinsip kerjanya? Jadi, ketika si zat cair ini dipanaskan atau suhunya naik ya, maka si volume itu akan berubah ya. Sehingga perubahan volume ini dimanfaatkan untuk membuat termometer jadi naik gitu. Jadi ketika suhunya naik, suhunya si termometer ini dikasih suhu, zat cair yang ada di termometer ini dia naik seolah seperti kalian kalau lagi masak mie, airnya kebanyakan terus mendidih terus airnya tuh meluber-luber. Nah, naiknya seperti itu ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara kerja termometer yang menggunakan zat cair ini bisa mengukur suhu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk menjelaskan cara kerjanya, Ustaz akan menunjukkan dulu ini adalah termometer klinis ya. Termometer klinis ini untuk mengukur suhu tubuh saat kita itu sakit ya, atau demam. Nah, di ujung sini itu adalah reservoir. Ini reservoir ini adalah bagian yang akan menerima kalor. Jadi, kalor yang diukur itu harus mengenai dulu ini. Nah, jadi misalnya di luar ini kan lingkungannya ada udara-udara. Nah, udaranya itu kemudian mempunyai energi kalor. Nah, ketika menempel ke sini ya, nempel ke reservoir, kasih udara-udaranya itu otomatis energi dari udara yang panas itu akan ditransferkan ke sini ya. Nah, kenapa ditransferkan ya? Kenapa ditransfer? Karena ada perbedaan suhu. Jadi dalam teori termodinamika atau ilmu tentang suhu ya, itu atau tentang panas ya. Jadi karakteristik dari panas itu adalah ketika ada yang suhunya berbeda atau jumlah energi panasnya itu berbeda, maka mau nggak mau yang berlebih punya energi panas itu akan ditransfer ke yang kurang gitu.
ya. Jadi kayak kalau kalian masak tuh, misalnya kalian masak mie itu ya, atau kan pasti manasin air dulu. Air itu dingin. Kemudian dari bahan bakar itu dia punya energi kalor ya, yang bentuk api. Nah, si energi kalornya itu akan ditransfer dari bahan bakar ke apa? Ke air yang dingin, sehingga suhu air itu akan naik ya, dan pada akhirnya keduanya antara bahan bakar ya, antara api ya dengan air itu akan sama suhunya gitu ya. Nah, termasuk pada termometer ini juga sama. Termometer ini kan biasanya suhunya rendah ya. Suhunya rendah itu, nah ketika dikenai oleh udara-udara yang punya energi panas, dia itu akan menerima energi panas. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan di awal, ketika kita punya energi, kita itu kan akan mampu melakukan usaha tuh ya. Nah, usaha pada partikel-partikel yang ada di jet ini, yang ada di reservoir ini ya, ini yaitu raksa ya. Nah, dia itu akan membuat si partikelnya ini mampu mengembang ya, atau berpindah tempat juga ya, memperbesar ukurannya, memperbesar volumenya, bukan ukurannya, memperbesar volumenya, sehingga yang tadinya diam di reservoir si raksanya itu dia akan naik ke sini nih, naik seperti itu ya, sampai ke suhu tertentu di mana dia itu energinya cukup mencapai derajat itu ya. Jadi nggak selalu sampai beres, tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya dia punya energi panasnya itu 36 derajat Celcius, maka dia itu akan berhenti di sini. Atau misalnya dia punya energi panasnya itu 40 derajat Celcius, maka dia akan berhenti di sini. Jadi tergantung di mana dia punya energinya, dia akan bergerak gitu. Nah, kalau misalnya udara di sekitarnya itu dingin, ya maka akan turun. Kenapa? Karena dia itu tidak punya energi ya. Nah, kita akan bahas coba ya dengan video ini ya. Nah, contohnya ya, ketika ada termometer yang disimpan di dalam freezer, otomatis ini bayangannya ya, itu adalah termometer yang suhunya sedang tinggi. Artinya di luar misalnya nih, di luar itu termometer menunjukkan derajat 25 derajat. Nah, ketika masuk ke freezer itu kan dingin ya, paling dia itu bisa lah dari di 3 derajat juga ada, 3 sampai 0 derajat gitu kan. Nah, jadi ketika masuk ke freezer, otomatis kan lingkungan freezer itu kurang energi panas, sehingga energi panas yang dimiliki oleh termometer itu keluar meninggalkan termometer ya. Nih seperti ini, keluar meninggalkan termometer sehingga turun ya. Kenapa bisa turun nih partikel-partikel yang ada di termometer? Karena energinya sudah tidak ada. Jadi ketika energinya tidak ada, dia tuh akan kembali diam. Ya ibaratnya kayak kalian udah gerak seharian, terus kalian tuh habis energi, kalian tuh lapar dan mager dan diam. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus kalau kita simpan termometer yang ini ada di tempat sauna, kalian tahu kan tempat sauna itu apa? Tempat sauna itu adalah tempat yang kondisinya itu panas. Ya. Nah, misalnya termometer ini dibawa dari suhu ruangan 25 derajat. Ya, dimasukkan ke dalam ke dalam ruangan sauna yang mungkin dia bisa mencapai 40 atau 50 derajat misalnya ya. Nah, maka ketika masuk, si lingkungan yang panas ini memberikan energi pada partikel yang ada di termometer ya. Nih ya, jadi lingkungan yang panas memberikan ini lingkungan yang panas ya, punya energi kalor, itu dia memberikan energinya itu ke termometer. Kenapa diberikan? Karena termometer dianggap oleh suhu yang ada di lingkungan itu tidak punya energi. Ingat, suhu itu ya selalu yaitu akan mentransferkan energinya, panas itu akan selalu mentransferkan energinya agar kondisinya itu seimbang ya. Jadi enggak ada kasta istilahnya, kasta suhu panas, kasta suhu dingin, tidak ada. Jadi kalau di kalor itu ya selalu, atau di panas itu selalu dia itu akan menyamakan jumlah energinya, atau sehingga berakibat pada nilai suhunya yang sama. Termasuk ini ya. Jadi ketika lingkungan panas, si lingkungan yang panas ini dia akan memberikan energinya ke dalam termometer, sehingga partikel-partikel zat cair yang ada di termometer itu akan dia menerima
dia akan menerima energi panas. Nah, ketika dia sudah menerima energi panas, dia itu bergerak, memperbesar volumenya, memperbesar volumenya sehingga naik. Dia terima ini, kemudian akan naik, partikelnya itu naik, maksudnya naik itu dia sedang memperbesar ukurannya, bukan memperbesar ukurannya, memperbesar volumenya, itu. Oke, udah paham ya, mudah-mudahan sudah paham video yang tadi atau penjelasan tentang bagaimana cara si termometer itu dia bisa bekerja untuk zat cair ya. Nah, zat cair pengisinya itu ada dua, yaitu alkohol dan raksa. Nah, alkohol itu dan raksa ini punya kelebihan dan kekurangan. Terus kalian bertanya, kenapa sih nggak air biasa aja? Nggak air biasa itu pertama dia tidak berwarna, harus dikasih warna. Kemudian air biasa itu juga tidak terlalu sensitif untuk mengetek suhu itu berubah atau tidak ya. Jadi butuh suhu yang besar baru dia itu akan berubah ya. Nah, terus juga dia tuh karena cair itu akan membasahi dinding. Mirip sih dengan alkohol, cuman alkohol punya keunggulan dia tuh sensitif ya, sensitif untuk mengubah suhunya itu ya. Nah, ini untuk kelebihan air raksa. Air raksa itu dia pemuaiannya teratur, artinya tidak terlalu sensitif ya, tapi juga dia tuh pasti berubah sesuai dengan lingkungan. Kemudian dia itu termasuk konduktor panas yang baik karena logam ya, raksa itu. Dan kemudian dia tidak membasahi dinding ya, karena selalu cembung ukurannya itu ya, bentuknya itu selalu cembung. Kemudian kalau jenisnya itu kecil ya, artinya sensitif berarti kan. Nanti apa sih kenapa bisa sensitif, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian rentang pengukurannya itu luas ya, dari negatif 39 derajat Celcius itu sampai 350 derajat Celcius. Nah, kekurangannya ini termasuk bahan kimia yang berbahaya loh ya. Raksa itu nama lainnya merkuri. Nah, jadi dia itu berbahaya, bisa menyebabkan berbagai penyakit ya. Nah, terus itu juga tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah dibandingkan alkohol ya. Nah, alkohol ini punya kelebihan dia konduktor panas yang baik juga ya. Kemudian itu mudah memuai, beda dengan air ya. Air itu tidak. Kemudian sama kalau jenisnya kecil dan rentang pengukurannya itu luas ya, dari negatif 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Jadi bisa lebih sensitif untuk suhu yang nilainya rendah ya. Nah, cuman kekurangannya karena dia itu zat cair, warnanya bening, itu tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Jadi kalau harus dikasih warna, dan kalau kita lihat di beberapa termometer warna alkohol itu diberi warna merah ya, biar lebih mencolok gitu. Nah, kemudian ini tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Kenapa? Ya, ini karena dia cuma 78 derajat suhu di titik didihnya itu ya. Dan dia itu juga kekurangannya membasahi dinding kaca ya, sama dengan air biasa. Cuman alkohol itu punya kelebihan tadi mudah memuai dan bisa mengukur suhu yang sangat kecil gitu ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari alkohol dan raksa sebagai zat cair yang digunakan di termometer. Nah, sekarang kita akan bahas tentang zat padat. Nah, di zat padat, makanya zat padat ini maksudnya yang bahan termometernya itu terbuat dari zat padat. Ada 3. Yang pertama termometer bimetal. Nah, bimetal itu kayak apa? Nanti dibahas ya di bab pemuaian, di bahasan pemuaian di pertemuan selanjutnya. Ini kemudian hambatan. Hambatan ini menggunakan listrik. Jadi semakin kalau suhu panasnya besar, hambatannya itu akan semakin naik ya. Itu dia menggunakan platina. Di sini dia menggunakan platina. Nah, ketika suhunya naik, maka hambatan listriknya itu akan naik juga. Jadi di sini nanti dinilainya itu dari besar hambatannya ya. Untuk termokouple ini dia bekerja berdasarkan perbedaan pemuaian ya antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan dimanfaatkan pada termometer. Jadi ada dua logam kan seperti ini nih. Ya, nah ini dia tuh nanti akan dinilai berdasarkan perbedaan pemuaian ya. Jadi dari pemuaian nantilah kita akan bahas pemuaian di bab pemuaian di bahasan pemuaian ya. Nah, kemudian ada termometer zat gas. Jadi untuk zat gas ini jarang digunakan, tapi lebih banyak di pabrik-pabrik ya. Dan termasuk sama dengan zat padat. Sebenarnya zat gas itu yaitu bisa lebih akurat untuk yang menilai suhunya itu sangat tinggi atau suhunya itu sangat rendah ya.
Nah, ini dia menggunakan gas. Ini masuk gasnya ke situ, nanti dilihat ya dari suhunya itu berapa. Nah, kemudian ada yang optik. Nah, ini yang sedang ngetren sekarang ya, adalah termometer termogan. Nah, termogan itu ada dua, ada yang pirometer dan ada yang infrared. Nah, kalau infrared ini yang kalau ditembakkan itu keluar cahaya merah, ini berdasarkan penggunaan dari gelombang ya. Nah, ini apa namanya tuh, sinar yang dipantulkan ke benda yang akan dinilai itu nanti akan memantul ya. Dan apa dia itu dipantul terus diterima lagi baru nanti terbaca berapa angkanya ya. Itu kelebihan termometer infrared. Kemudian untuk pirometer itu adalah ini berdasarkan intensitas radiasi. Jadi kalau ini berdasarkan gelombang infrared ya yang dipantulkan, kalau ini berdasarkan radiasi panas bendanya ya dinilai. Jadi dia tuh memancarkan berapa radiasinya. Radiasi apa? Radiasi itu apa ya? Pokoknya perpindahan kalor berdasar tanpa itu loh, tanpa apa? Perantara itu. Jadi kalornya itu yang pancaran kalor. Jadi dia itu menilai dari pancaran kalornya. Gitu ya. Itu untuk pirometer. Nah, terakhir ini untuk termometer, itu ada termometer khusus yang mungkin ini agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena ini contohnya nih termometer klinis itu dibuatnya tidak dari 0 derajat. Jadi suhu terendahnya itu tidak dari 0 derajat tapi dari 35 derajat. Nah, kenapa? Karena manusia itu suhu paling kecilnya itu sekitar 35,7 ya. Di 35 derajat lah sampai 42 derajat. Makanya suhunya juga 35 sampai 42 ya. Nah, ini 35 sampai 42 ya. Nah, suhu kalau udah 37 berarti dia itu udah panas banget, dan udah 38 juga udah panas banget ya. Ini wajib punya di rumah. Kalau minimal yang gini, kalau nggak punya bisa beli yang infrared, yang ini aja itu juga sudah efektif ya. Nah, untuk termometer maksimum dan minimum, ini dia termometer khusus yang digunakan untuk mengukur suhu terendah dan suhu tertinggi di suatu tempat. Jadi sekali tes itu dia bisa langsung 2, itu bisa terendah dan tertinggi. Ya, itu. Kemudian yang ini adalah termometer uang. Ini biasanya kalau kita jarang punya ya di Indonesia itu karena suhunya stabil di kisaran 25 sampai 30 derajat ya. Di musim kemarau itu paling sempat ya 19, atau tahun kemarin itu sempat ke 16 derajat. Nah, tapi kita itu jarang punya termometer uang. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya yang 4 musim itu punya termometer uang karena mereka itu harus tahu suhu ketika winter atau suhu ketika musim panas itu berapa, karena biasanya ada suhu-suhu ekstrim ya. Pernah kan di Rusia itu sampai negatif 30 gitu kan. Nah, itu terus ada yang kalau musim panas itu pernah sampai ada yang 40 derajat, yang ada gelombang panas seperti itu ya. Nah, itu harus punya termometer uang. Kalau di kita tidak terbiasa ya. Tapi kalau kalian mau punya juga bagus. Oke, ini yang terakhir bahasan dari bab ini itu adalah tentang konversi skala termometer. Nah, ini sebenarnya mengulang apa yang pernah diajarin di SD, kayaknya sih pernah ya. Mungkin kalian juga masih ingat ya tentang konversi skala termometer. Nah, skala termometer itu ada 4 ya, tadi yang sudah jelaskan juga di termometer ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, kemudian di Celsius itu ketika ini ya semua suhunya itu ketika mengukur air untuk titik didih air dan titik beku air. Di Celsius titik didihnya itu 100, titik bekunya 0 derajat. Di Fahrenheit titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan di titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kelvin titik didihnya itu 373 dan titik bekunya itu 273. Untuk Reaumur itu titik didihnya itu 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Nah, ini kalau kita masukkan datanya ke dalam tabel ya, seperti ini, titik tetap atas maksudnya titik didih, titik tetap bawah itu titik beku. Nah, kenapa sih muncul angka perbandingan ini? Karena nih ya, semuanya itu diselisihkan ya, semua skala itu diselisihkan antara titik atas dengan titik bawah. Selisih itu dikurangi ya, antara nilai yang besar dikurangi yang kecil. Berarti kalau Reaumur 80 kurangi 0 jadi 80 kan ya. Nah, ini jadi 80. Aduh, maaf ya, kurang bagus. Kemudian yang Celsius 100 kurangi 0 berarti jadi 100 ya.
Sini kurang bagus ya. Fahrenheit ini 212 kurangi 32 itu 180 ya. Kemudian Kelvin ini juga 100. Nah, ini kan baru selisih nih. Terus kenapa bisa muncul angka perbandingan ini? Semua angka di sini ya itu dibagi 20. Maksudnya diperkecil semuanya ke angka berapa. Nah, diperkecilnya itu bisa ketika dibagi 20 semuanya. 80 bagi 20, 4. 100 bagi 20, 5. 180 bagi 20, 9. 100 bagi 20, 5. Nah, 4595 itu adalah angka perbandingan ya. Dan ini sangat berguna untuk melakukan konversi dari keempat skala ini ya. Kalau di luar skala ini berarti nanti ada hitungannya. Tapi untuk sekarang cukup kalian bisa mengkonversi dari 4 skala ini ya. Nah, rumus konversinya itu adalah kalau kalian tuh suka ada singkatannya ya. Diketahui, dik ya. Solusi itu adalah ditanyakan, diketahui gitu kan. Nah, atau kalau kita mau mencari suhu itu sama dengan angka perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan angka perbandingan yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Ya, itu. Nah, contohnya ini misalnya tuh perubahan Celsius dan Reaumur. Jadi ketika perubahan dari Celsius ke Reaumur ya itu berarti kan mencari Reaumur ya. Nah, suhu yang dicari atau yang ditanyakan adalah suhu Reaumur, skala pada Reaumur, TR. Nah, angka perbandingan yang ditanyakan itu adalah Reaumur 4 ya, dibagi angka perbandingan yang diketahui 5 dikali TC gitu. Untuk Celsius kebalikannya berarti TC sama dengan 5/4 kali TR gitu ya. Nah, itu untuk Celsius ke Reaumur. Ini untuk Celsius dan Fahrenheit. Nah, bedanya di Fahrenheit itu karena nih ya. Perhatikan, kita balik lagi ke tabel ini. Karena nih, semua itu kan ini 0 nih 0. Ini 32 dan ini 273. Maka karena tidak sama-sama 0, ini itu harus ada bedanya gitu perhitungannya tuh yang termasuk yang ini. Ya. Nah, itu kan. Jadi kenapa ini ditambah 32? Karena tidak 0. Titik bekunya itu tidak 0, maka harus ditambah 32. Gitu. Ya, kenapa ini dikurangi? Ya karena tadi kan si ini mah ditambah 32 bedanya. Berarti untuk ke Celsius itu harus dikurang dulu. Nah, biasanya pengalaman dari tahun-tahun yang lalu di Fahrenheit itu selalu terkendala apakah aku harus menjumlah atau harus mengurang gitu kan. Nah, gini aja, kalau kalian mencari Fahrenheit berarti Celsius itu kan nggak punya angka 32 ya. Jadi kalau pengen dapat Fahrenheit itu harus ditambah. Ya, logikanya gitu aja. Terus kalau kalian mau mencari Celsius dari Fahrenheit, si Fahrenheit itu punya lebih 32. Maka buang dulu 32-nya atau dikurangi dulu 32 baru dikali gitu. Ya. Nah, ini kalian harus paham, harus ingat. Karena kalau ketukar udah beda ya. Kalau ini mah dikali dulu nih. Kalau yang ini mah dikali dulu baru ditambah. Ya, karena dia kan Celsius dulu belum jadi Fahrenheit, maka harus dikali dulu baru ditambah. Kalau ini karena mau jadi Celsius harus dikurang dulu baru dikali. Gitu ya bedanya. Dan Reaumur itu juga sama sebenarnya dengan Fahrenheit dan Celsius, cuman di sini bedanya kalian angka 5-nya diganti jadi 4 ya. Ini jadi Reaumur, tapi sama antara kapan dijumlah, kapan dikurangnya itu sama ya. Jadi ketika kalian mau mengubah ke Fahrenheit, kali dulu baru tambah 32. Kalau mau ngubah ke Celsius berarti kurang dulu baru dikali gitu ya. Nah, ini cuma bedanya di angka perbandingan ya. Ini kalian harus ingat dan paham. Nah, untuk Celsius ya, karena angka perbandingannya sama-sama dengan 5, ini kan seperti ini ya. Terus kenapa ditambah 273 ini sama dengan kayak Fahrenheit? Karena dia tuh titik bekunya itu tidak 0. Jadi makanya ditambah dengan 273. Gitu ya. Sebenarnya kalau kalian tahu rumus awalnya banget gitu ya, cuma sudah belum kasih karena ini terkait dengan teori di matematikanya mungkin belum sampai ke kalian gitu kan, takutnya jadi makin pusing. Nah, ini harus tambah 273 karena suhu titik bekunya tidak 0 ya, tapi 273 jadi harus ditambah. Nah, ini karena 5 bagi 5 1, berarti boleh dong hilangkan jadi 1 ya. 1 kali TC ya jadi TC, berarti
untuk mencari Kelvin itu tinggal Celsiusnya, suhu Celsius ditambah dengan 273. Nah, kalau Kelvin ke Celsius ya, berarti yang dicari Celsius itu, oke, ini ada yang salah ya, ini bukan 9 ya, tapi 5. Ini belum diganti ya, 5. Nah, jadi 5 bagi 5, 1, jadilah boleh dong ini 1 dikali yang ini berarti langsung aja T-273 ya. Itu. Jadi, itulah perubahan dari Celsius ke Kelvin. Nah, mudah-mudahan paham ya sampai sini. Kalau belum paham, kalian boleh tanya ke Usadah ya. Boleh kalian minta nomor WA Usadah, atau kalian mau nanya ke email boleh ya, tapi ke email mungkin jarang dibuka, jadi ke Instagram lebih cepat ya. Oke, itu untuk materinya. Nah, sekarang kita contoh soalnya dulu untuk konversi suhu. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam skala Celsius, Reaumur, dan Kelvin? Ya, semuanya ya, berarti ada. Nah, jadi ketahui suhu Fahrenheit-nya 23 derajat Fahrenheit, yang ditanyakan suhu Celsius, suhu Reaumur, dan suhu Kelvin. Ya, nah ini jawabannya ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang ini ya. Nih, kalian lihat dulu yang ini. Nih, untuk mencari suhu Celsius itu pertama kan tadi rumusnya angka perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan angka perbandingan yang diketahui ya, dikali dengan suhu dari Fahrenheit-nya. Nah, karena Fahrenheit-nya itu punya lebih 32, maka dikurangi dulu 32 ya. Ini kurangi dulu 32. 23 kurangi 32 negatif 9. Negatif 9 dikali 9 berarti kan dibagi maksudnya 5/9 kali negatif 9, berarti ini dengan ini dibagikan, berarti ini sisa negatif 1. Negatif 1 kali 5 jadi negatif 5 derajat ya Celsius. Untuk yang Reaumur juga sama. Untuk yang Reaumur ini dikurangi juga ya, 23 kurangi 32 itu negatif 9 ya. Nah, ini juga sama, dicoret ya, dibagi, itu sisa negatif 1. Negatif 1 kali 4 jadi negatif 4. Nah, untuk yang terakhir, pada Kelvin, suhu Kelvin itu suhu Celsius ditambah 273. Nah, suhu Celsiusnya itu adalah 5 derajat Celsius, maka ditulis di sini 5. Negatif ditambah berarti gini, kamu punya 273, dibuang 5. Negatif itu berarti buang ya. Atau dipinjam kalau di SD itu ya. Bahasanya mungkin biasanya guru matematika itu biasanya dipinjam. Nah, ini dibuang 5. Berarti istilahnya 273 dikurangi 5 itu hasilnya 268 Kelvin ya. Bisa dipahami semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi kalau kalian mau nanya, tanya aja boleh ke WA atau ke Instagram ya. Oke, nah ini silahkan kerjakan latihannya di buku paket, tapi tidak dikumpulkan pekan ini atau hari ini atau besok, tidak ya. Tapi nanti kalian kumpulkan ya bersama dengan jawaban-jawaban di nomor lain setelah dijelaskan. Nah, ini silahkan kalian untuk yang sekarang coba latihan dulu 5 soal antara di nomor 9, 10, 14, 15, dan 16. Ingat tidak dikumpulkan ya. Pengumpulannya nanti saat semua bahasan di bab 4 ini selesai. Oke, itu saja ya dari Usadah. Usadah mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penjelasannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, ilmunya juga jadi berkah dan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian juga berkenan memaafkan Usadah yang mungkin hilaf ya selama penjelasan materi ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.